If you're watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe this video. Thank you. Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel and still with me, Aisyah. Oke, untuk video kali ini sesuai dengan judul, Aisyah mau sedikit sharing tentang verbal abuse dalam pola asuh otoriter dan pandangan Islam terhadap itu. Oke, sebelum menyinggung ke verbal abuse sendiri, aku mau ngasih tahu apa sih pola asuh. Pola asuh sendiri memiliki definisi bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, sehingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, pola asuh tadi itu merupakan salah satu aspek perkembangan antara hubungan anak dengan orang tua, di mana selama tahun-tahun prasekolah, hubungan dengan orang tua atau pengasuh merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak. Sejumlah ahli mempercayai bahwa kasih sayang orang tua selama beberapa tahun pertama kehidupan merupakan kunci utama perkembangan sosial anak, meningkatkan kemungkinan anak memiliki kompetensi secara sosial dan penyesuaian diri yang baik pada tahun-tahun prasekolah dan sesudahnya. Menurut Diana, dalam Lerner dan Hughes, salah satu aspek penting dalam hubungan orang tua dan anak adalah gaya mengasuh yang diterapkan oleh orang tua, di mana dia merekomendasikan 3 tipe pengasuhan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda dalam tingkah laku sosial anak, yaitu otoritatif, otoriter, dan permisif. Karena kali ini kita lebih ke otoriter, jadi langsung aja pengertian dari pola asuh otoriter atau pengasuhan otoriter. Pengasuhan otoriter adalah suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua. Orang tua yang otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberikan peluang yang besar bagi anak untuk mengemukakan pendapatnya. Orang tua otoriter juga cenderung bersifat sewenang-wenang dan tidak demokratis dalam membuat keputusan, memaksakan peran-peran atau pandangan-pandangannya kepada anak atas dasar kemampuan dan kekuasaan diri, serta kurang menghargai pemikiran dan perasaan mereka. Anak dari orang tua yang otoriter cenderung bersifat curiga pada orang lain dan merasa tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Dia juga cenderung merasa canggung berhubungan dengan teman sebaya, canggung menyesuaikan diri pada awal masa masuk sekolah, dan memiliki prestasi belajar yang rendah dibandingkan dengan anak-anak lain. Verbal abuse adalah sebuah kekerasan, di mana kekerasan sendiri adalah suatu tindakan yang ditunjukkan kepada orang lain, tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk verbal. Kekerasan biasanya dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan, mengintimidasi, dan menyakiti orang lain secara langsung ataupun tidak langsung. Kekerasan dalam bentuk verbal sendiri sering dikenal dengan kekerasan emosional, di mana merupakan sikap atau perilaku yang terjadi di antara lingkungan sosial yang dapat melibatkan perasaan membahayakan bagi diri seseorang untuk melakukannya. Kekerasan verbal tentunya dapat mengganggu perkembangan sosial dan menghambat perkembangan karakter. Kekerasan verbal digunakan sebagai alat untuk menyakiti orang lain dengan penyalahgunaan bahasa tanpa tahu bagaimana fungsi bahasa yang baik dan santun. Kekerasan ini tidak akan menimbulkan efek secara langsung, tetapi dampaknya dapat membuat orang lain putus asa apabila dilakukan secara berulang. Praptama Barihati memberikan pendapat bahwa kekerasan verbal merupakan wujud dalam tindak tutur. Tindak tutur tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara memaki, memarahi, ataupun berkata kasar, tetapi perlu diketahui bahwa sikap mengabaikan atau quit,
Bisa dikatakan juga sebagai kekerasan verbal karena mengalami gangguan konsepsi diri, merasa dirinya tidak berharga sehingga mencari perhatian. Dengan demikian, kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan psikologis yang menggunakan bahasa atau verbal sebagai alat pelindung diri atau melampiaskan diri dari tindakan yang pernah dialaminya. Kekerasan verbal juga dibentuk tindakan sengaja atau keisengan atau guyon, dan kekerasan verbal sebagai bentuk kejahatan mental atau moral yang dilakukan oleh setiap individu yang mendatangkan tindakan-tindakan kriminal. Kekerasan verbal sendiri itu sangat berdampak negatif karena akan membuat orang lain tidak peka, mengganggu perkembangan emosi, dan menghilangkan kepercayaan diri yang menjadi penyebab bunuh diri, serta menyebabkan ingatan berkurang. Kekerasan verbal sangatlah merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik segi mental, moral, dan karakter. Lalu, apa saja dampak dari verbal abuse sendiri? Dampak atau akibat verbal abuse meliputi gangguan emosi, pemalu, agresif, malas belajar. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lestari pada 2006 yang menyebutkan bahwa akibat dari verbal abuse yaitu anak menjadi agresif, seperti komunikasi yang negatif, mempengaruhi perkembangan otak anak kan selalu dalam keadaan terancam dan menjadi sulit berpikir panjang, sehingga sifat timbul hanya berdasarkan insting tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Akibatnya, anak berperilaku agresif. Verbal abuse biasanya tidak berdampak secara fisik kepada anak, tetapi dapat merusak anak beberapa tahun ke depan. Verbal abuse yang dilakukan orang tua menimbulkan luka lebih dalam pada kehidupan dan perasaan anak melebihi pemerkosaan. Menurut Jiningsih, dampak-dampak psikologis akibat perkembangan verbal akibat kekerasan verbal maksudnya pada anak diantaranya adalah anak menjadi tidak peka dengan perasaan orang lain. Selain itu, verbal abuse juga dapat berdampak pada anak menjadi agresif, gangguan emosi, perkembangan sosial terganggu, kepribadian psikopat atau antisocial personality disorder, dan menciptakan lingkaran setan dalam keluarga. Secara sifat, hubungan antara verbal abuse dengan pola asuh otoriter adalah verbal abuse sendiri adalah kekerasan menggunakan kata-kata sebagai alat penindas. Hal ini berhubungan dengan pola asuh otoriter di mana orang tua secara tidak langsung menindas anak dengan memberikan batasan-batasan pada anak. Saat memberikan batasan-batasan ini, orang tua cenderung menggunakan fungsi bahasa yang kurang santun, yang berisi ejekan dan merendahkan anak tersebut. Selain itu, orang tua juga tidak memberikan kebebasan yang semestinya dalam berpendapat dan juga penggunaan kata larang yang tegas dan keras pada anak yang diikuti dengan penyalahgunaan fungsi bahasa yang santun dengan ejekan yang merendahkan. Lalu, bagaimana Islam sendiri memandang tentang pola asuh dan juga verbal abuse? Dalam Islam, pola asuh keluarga yang berperspektif Islam adalah pola asuh yang didasari pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dan mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual, dan pemahaman pada pengamalan nilai-nilai keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Pola asuh agama Islam untuk anak-anak harus dilakukan semenjak janin masih dalam kandungan. Dalam pola asuh Islam ini dilakukan dengan cara mengadakan keselamatan dan membaca Al-Quran ketika bayi sudah lahir. Hendaknya dilanjutkan dengan pendidikan agama Islam berikutnya, yaitu mendengarkan azan dan iqamah, memberi nama yang baik, walimatul aqiqah dan walimatul khitan. Pola asuh pendidikan Islam yang dapat dipraktikkan oleh orang tua adalah pola keteladanan, adat kebiasaan, nasihat, perhatian, pola ganjaran dan hukuman. Pola-pola pendidikan dan dipraktikkan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mendukung dan berkaitan satu dengan yang lain. Pola-pola tersebut juga dipraktikkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, tentunya dengan mencontoh Nabi
Wasallam yang penuh dengan keteladanan, dimana jika kita menyontohkan perilaku Nabi, otomatis kita akan terhindar dari verbal abuse, karena Nabi adalah orang yang penuh dengan kebaikan. Dalam pola kasih sayang ini, dalam pola asuh ini, orang tua juga harus mampu bersikap penuh dengan kasih sayang dengan memberikan perhatian yang cukup. Niscaya anak-anak akan menerima pendidikan dari orang tua dengan penuh perhatian, namun pangkal dari seluruh perhatian utama adalah perhatian dalam akidah. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di situ. Aku berharap semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Silahkan komen jika ingin menambahkan atau mengoreksi, karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan juga kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.